Obat corona ternyata ada di dalam Al-Quran. Bagaimana terapinya? Ikuti wawancara eksklusif ini. Sekarang ini lagi rame Hmm, soal corona nih, virus baik. COVID-19. Bagaimana nih Hmm. hubungan antara apakah ruqyah bisa menjadi salah satu alternatif untuk pengobatan virus COVID-19 ini, Ustaz? Ya, COVID-19 ya Pak ya. Betul. Alhamdulillah saya mengikuti sejak Februari pertengahan ya, 24 Februari kalau nggak salah diumumkan di Wuhan ini. Dan sempat juga mengirimkan audio ke sana, ya di YouTube masih ada. Dan terus mengikuti perkembangan sampai masuk ke Indonesia, ya, ketika diumumkan oleh Pak Presiden Jokowi dan juga mengeluarkan e-book khusus untuk menyikapi wabah ini, jika memang ini adalah wabah. Apakah terapi Al-Quran bisa mengobati virus corona? Ya, COVID-19 ini adalah corona virus disease kan, dia berbentuk virus yang memang sudah ada sejak 200 sebelum Masehi ya, 200 tahun sebelum Masehi. Jadi memang corona ini ada ratusan jenis. Ya. Corona ini virus yang memiliki crown begitu. Dan yang saat ini berkembang adalah virus SARS versi 2, SARS-CoV versi 2 kan seperti itu. Jadi sebenarnya ini virus lama yang kemudian bermutasi lagi ya, baik ini merupakan senjata biologis atau memang kebocoran daripada lab ataupun memang loncatan daripada binatang. Yang jelas ini adalah virus yang berdiameter lebih besar daripada influenza ya. Kalau tidak salah 155 nano ya kalau tidak salah. Nah, ini adalah virus yang sama dengan virus-virus yang lainnya, artinya bisa diterapi dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bisa bekerja menghancurkan virus? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa cancer, ya, cancer itu adalah sel yang bermutasi, membelah secara abnormal atau radikal. Ya, sel yang membelah, bermutasi secara radikal, ya, disebabkan infeksi virus tersebut. Nah, ketika sel-sel itu bermutasi menjadi radikal, maka ukurannya menjadi besar dan ini mengganggu organ-organ yang lainnya. Kita mengenalnya sebagai tumor. Seluruh benjolan menurut medis itu adalah tumor, namun tumor yang ganas ini pasti sebabnya kanker. Dan kanker atau cancer ini belum diketahui sebabnya. Nah, namun telah terdefinisikan bahwa kanker adalah virus dan Dr. Abdul Daim Al-Kahil dari Turki, beliau seorang hafiz Quran dari Hom ya Syam, beliau telah memvisualkan kepada dunia bahwa sel kanker itu bisa hancur dengan Al-Quran. Beliau menulis artikel dan buku ya The Miracle of Quranic Healing, dan ini bisa kita akses di alkahil.com. Kanker ini bisa sembuh dengan Al-Quran. Ya, beliau memvisualkan kepada dunia bahwa sel kanker itu meledak dalam 30 menit dengan Al-Quran. Alhamdulillah saya sebagai salah satu praktisi ruqyah di Nusantara telah membuktikan ya, di berbagai tempat di belahan Nusantara, bahkan Malaysia, Singapura ya, dan beberapa benua yang kami datangi, itu kanker sembuh dengan Al-Quran, positif sembuh 100%. Maka virus COVID, virus corona atau COVID-19 pun berpotensi sembuh dengan Al-Quran. Kenapa? Karena rangka virus ini, ya di kepalanya ini ada namanya DNA. Jadi di dalam kepala virus itu ada DNA. Yang DNA ini merupakan seperti kaset, ya, kaset penyimpanan data untuk memprogram sesuatu. Kaset ini atau zaman sekarang ini seperti flash disk, ya, ini tidak akan aktif kecuali setelah dia di-insert. Flash disk ketika di-insert ke komputer memerlukan induk. Salah satu induknya adalah tubuh manusia. Ya, maka ketika dia menyuntik sel tubuh manusia, dia akan kemudian bermutasi dan menambah banyak. Nah, sel DNA ini di dalamnya adalah informasi genetis, ada gen-gen di dalamnya. Maka sel inilah yang memprogram, sel virus ini yang memprogram sel tubuh manusia. Virus inilah, DNA virus inilah yang memprogram sel tubuh manusia, dan program ini atau DNA gen ini adalah suara. Maka Al-Quran pun adalah suara. Suara Al-Quran bisa memprogram
tubuh manusia menjadi lebih baik imun sistemnya, menyerang kembali ya serangan-serangan dari luar. Dan yang lebih utama, alhamdulillah kami telah membuktikan ya untuk kanker otak, kanker rahim, kanker serviks, kanker usus. Ini sembuh dengan Al-Quran, dan nuansa coronavirus ini kita juga telah membuka 14 grup ya, bimbingan ruqyah syariah online atau kuliah kelas online, dan alhamdulillah telah 5 orang sembuh ya, 5 orang dinyatakan negatif daripada COVID-19 ini dengan bimbingan terapi Al-Quran dan herbal seperti itu Pak Adam. Masya Allah, Alhamdulillah itu berita yang sangat membahagiakan ya buat kita semua. Betul. Ustadz mau tanya nih, sekarang agak lebih ke profil Ustadz. Kemampuan Baik. praktisi ruqyah itu bagaimana bisa Ustadz dapati? Baik. Jadi di 2010, 2009, 2010, 2011 itu saya di Riyadh, Saudi Arabia. Di sana dalam waktu senggang saya menulis Pak Agam, ya, menulis artikel-artikel di Facebook, di blog waktu itu. Kemudian ketika pulang ke Indonesia 2012, saya publikasi buku tersebut. Alhamdulillah sambutannya luar biasa dari teman-teman di dunia maya, dan mulai ada permintaan training, dan kami trainingkan. Buku saya ini berjudul Rehab Hati. Dia merupakan tazkiyatun nafs ya, penyucian jiwa semisal itu. Dan kemudian dalam konsultasi daripada buku itu, dalam training itu, kami menemukan musuh yang selama ini merusak hati. Jadi Rehab Hati ini buku yang memperbaiki hati. Dan kami di perjalanan menemukan makhluk yang merusak hati, yaitu setan. Maka kemudian kami ikut training ruqyah bersama Ustadz Perdana Ahmad almarhum ya. Alhamdulillah kemudian mensinergikan antara Rehab Hati dan Quranic Healing. Dan di 2014 kita sudah bangun yayasan sendiri dan fokus mentrainingkan ruqyah syariah ini hingga saat ini begitu Pak. Kita lebih kepada program sosial bagaimana memudahkan kaum muslimin untuk mempelajari ruqyah ini. Karena masa itu ruqyah syariah dianggap milik ustadz begitu, milik orang-orang yang mungkin hafiz Quran, memiliki kemampuan bahasa Arab, seorang masyayikh, seorang yang sudah sepuh. Dan kita coba konsep ruqyah syariah ini kepada training. Ya, jadi training ruqyah dalam 2 hari bisa meruqyah. Alhamdulillah sampai hari ini kita telah membuka 150-an cabang di seluruh Indonesia dan Malaysia untuk kader-kader muda kami. Ya, karena sebenarnya terapi ruqyah itu bisa dilakukan siapapun yang mengimani Al-Quran Al-Karim. Demikian, Pak Gam. Oke, masalah. Satu lagi Ustadz, itu nama Ustadz ada Al-Indonesianya gimana tuh ceritanya Ustadz? Baik, jadi tadi ketika saya waktu itu di Riyadh, ya, ada teman-teman dari Mesir, dari berbagai tempat di sana, ada 17 negara kalau nggak salah. Mereka memanggil seseorang itu biasanya dengan akhiran negaranya gitu ya. Jadi ketika memanggil saya itu ini Nuruddin Indonesia, Nuruddin Al-Indonesia dari Indonesia. Sebenarnya yang memberikan nama itu teman saya dari Mesir. Jadi ketika saya dikenal sebagai nama itu di Riyadh, maka waktu itu nama pena saya adalah Nuruddin Al-Indonesia. Ketika pulang ke Indonesia, ya, alhamdulillah kita hijrah, ya, memperbaiki keadaan, memperbaiki diri, dan nama itu disertakan dalam nama hijrah saya. Jadi Nuruddin dari Indonesia. Orang Indonesia pasti kaget ya, karena memang kenapa orang Indonesia dipanggil Indonesia. Ya, tapi alhamdulillah itulah nama pena yang akhirnya menjadi nama resmi saya. Demikian Pak. Oke. Ustadz terima kasih banyak informasinya, sharingnya. Oh, buat sobat-sobat New Zealand Channel mungkin supaya jelas Ustadz, saat ini saya berada di New Zealand. Kalau Ustadz saat ini berada di mana Ustadz? Ini saya berada di Sukabumi Selatan Pak, Jawa Barat. Di Sukabumi Selatan, Jawa Barat, ya. Baik, jadi sobat-sobat New Zealand Channel tentu bisa memahami kalau ternyata kadang-kadang hubungan internetnya ini
on off ya, kadang-kadang baik, kadang-kadang lancar. Ya, Tapi alhamdulillah maaf. informasi dari Ustadz sangat jelas. Terima kasih banyak Ustadz dan mudah-mudahan kita bisa bertemu tidak hanya lewat dunia maya tapi juga bisa bertemu langsung di New Zealand ini insya Allah Ustadz. Salam dari kami New Zealand Insya Channel Allah. Ustadz. Baik Pak Ustadz. Baik, jazakallah khair. Assalamualaikum Ustadz. Salam hormat buat keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat sobat-sobat yang mau mendengarkan ayat ruqyah untuk COVID-19 bisa melihat di YouTube Ustadz Nuruddin Al Indonesia. في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Agam Jaya New Zealand Channel melaporkan.